Selamat malam semuanya, selamat malam Padi. Nah, jadi eh, nama saya Maria Kirena dari kelas 11 8 absen 15. Nah, di sini itu aku ngejelasin mengenai suku Banjar. Nah, suku Banjar itu apa sih? Nah, suku Banjar itu atau orang Banjar itu kayak suku yang ada di daerah Kalimantan Selatan. Nah, biasanya tuh ada di sini. Nah, daerah-daerah Kalimantan, daerah kayak Riau gitu-gituan lah ya. Di sini ada beberapa orang terkenal yang kayak eh, orang Banjar. Ada Pangeran Antarsari, ada Idam Cali, ada Gusti Muhammad Hatta, ada Ola Ramlan, ada Arul Evansyah. Ya, jadi dari zaman dulu sampai sekarang itu suku ini udah ada. Terus teknologi di suku Banjar yang pertama itu ini rumahnya. Nama rumahnya itu Palimbangan. Jadi si rumah ini tuh kayak tinggi gitu, kayak rumah masih kayak rumah panggung gitu. Cuman bentuknya tuh kotak. Nah, ini soto Banjar kayak salah satu makanan terkenalnya ada di soto ada di Banjar. Mirip-mirip kayak soto yang kita gitu, ya, soto kuning, soto ayam. Nah, sebenarnya isinya tuh kayak ada perkedel kentang gitu. Ada biasanya juga bukan pakai nasi tapi pakai ketupat. Terus baju adatnya tuh ini namanya tuh talu balangan. Biasanya tuh kalau aku lihat-lihat itu kebanyakan kuning dan baju mereka itu kesannya tuh kayak mewah banget gitu ya. Nah, terus ini ada senjatanya namanya itu perang nabur, kayak kayak pedang gitu sih ya, pedang gede banget. Terus ini ada wadahnya juga namanya itu sasangan. Nah, ini tuh terbuat dari kuningan dan itu biasanya dibuat secara tangan gitu pakai apa sama suku Banjarnya. Nah, ini tuh ada alat buat pertanian mereka. Jadi mereka tuh panen masih tradisional gitu, belum pakai yang alat-alat gimana gitu, tapi masih pakai alat-alat kayak seperti ini gitu. Namanya tuh ranggaman. Kayak canggul dari kecil gitu. Terus agamanya tuh kebanyakan Islam ya. Adat istiadatnya tuh mereka kayak inilah kayak apa sih namanya? Itu kayak cara saling nari-nari gitu. Terus ada ucara kematiannya juga namanya tradisi bahila. Ya seperti itu. Nah, ini ada religi kelahirannya gitu loh. Jadi kayak setiap ada bayi yang lahir kayak berapa hari setelah lahir gitu kalau nggak salah ya. Mereka tuh dikumpulin di sini di bareng-bareng bayi-bayi yang lainnya, terus kayak dikasih bunga, didoain seperti itu. Ini keseniannya. Itu ada musiknya yaitu musik panti. Nggak bisa dibuka sih ininya. Tapi si musik ini tuh kayak lebih ke mirip-mirip keroncong gitu. Suaranya tuh cempreng banget gitu. Nah, ini alat musiknya, ini namanya tuh si panting itu, ini kayak mainnya gitu. Terus mereka tuh ada bela diri, namanya bela diri kuntal. Biasanya tuh ini di acara-acara tuh pasti ada namanya bela diri kuntal di pernikahan, acara apa lagi lah. Videonya udah dibuka. Di sini ada lukisannya. Nah, lukisan-lukisan mereka tuh kalau aku lihat dari si rumah Anrok ini, mereka tuh kebanyakan kayak lukisan-lukisan orang realistis gitu, pakai baju tradisional kayak lagi tarik sama lagi bela diri gitu. Nah, ini batiknya, ini tuh kayak mereka tuh percaya kayak kalau pakai ini tuh bisa nyembuhin penyakit, mana nyelesain masalah kayak gitu. Itu kayak ada sisi religinya juga ya.
Terus ini ada salah satu seni madihin. Nah ini kalau dibuka videonya itu mereka tuh main musik tapi ada monolog gitu kayak pantun gitu. Dan biasanya itu kadang lucu, kadang komedi untuk menghibur orang-orang yang menonton gitu. Nah ini bahasanya mereka tuh kayak masih simpel ya bahasanya tuh bahasa Kalimantan aja gitu, bahasa Banjar. Dan simpel aja sih kayak soalnya banyak orang yang pakai juga kayak kalau di kita mah kayak bahasa Sunda gitu, di sana udah common banget bahasa Banjar tuh di Kalimantan tuh. Ya, kayak gini sih kayak mirip-mirip Sunda dikit gitu, hanya anyar baru sama kayak kita kan anyar baru gitu. Nah ini ada mereka tuh tidak ada aksara tapi kayak sastra sama logat dialek itu banyak banget. Jadi walaupun bahasanya ada banyak saya ada sama gitu tapi mereka tuh logat-logatnya tuh beda-beda. Jadi tetap aja beda setiap daerahnya, setiap kampungnya gitu tuh pasti beda. Ini ada orang berbicara Banjar tapi tidak bisa videonya. Ini juga ada ya mereka kayak ngajar bahasa Banjar tuh kayak gimana. Terus kalau aku lihat video itu ya lebih ke kalau menurut saya itu lebih lembut daripada orang Sunda kalau ngomong. Nah terus mata pencariannya tuh kebanyakan mereka kayak kita sih petani, kerajinan industri gitu. Kayak ya gitu, berdagang juga gitu. Terus ada waktu kas mereka itu kayak ada nama kayak hijriyah. Nama hari-harinya tuh kayak ada Ahad, Senayan gitu, Selasa, Arba, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi bukan kayak Senin, Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, tapi bukan. Terus khusus hari Jumat tuh waktu setelah syalat itu ada menjelang kayak disebut namanya Imbah Bada yang berarti kayak sesudah syalat Jumat gitu. Terus jadi kayak ini waktu khusus di mereka kalau di kita tuh kayak pagi jam jam 6 atau kayak subuh subuh tuh jam 2 sampai jam 4 pagi gitu enggak tapi di sini tuh subuh jam 4 sampai jam 2 gitu. Terus hewan khas mereka tuh bekantan ya kayak kayak monyet gitu salah satu monyet itu dan ini tuh kayak di hutan-hutannya tuh banyak banget bekantan-bekantan gitu mirip sama monyet tapi hidungnya tuh panjang jadi kayak orang mirip orang gitu ya. Nah ini unik di tanamannya tuh mereka tuh ada kayak lada gitu-gituan tuh banyak banget tanaman yang dilarang. Gak tau saya juga kenapa. Karena mereka tuh percaya kayak lada itu bawa gak boleh karena bawa hal buruk gitu. Jadi kayak ada lada namanya tuh. Terus ada bunga nagasari yang warna merah itu. Ada jasmine, melati, bunga merah gitulah ya. Nah ini perkawinan, ini tuh urutan tata cara perkawinannya. Nah di tengah itu ada bajunya juga ya, baju yang biasa dipakai buat nikahan. Kayak aku bilang itu mewah, kesannya tuh mewah. Nah pertama itu ada Basuluh. Jadi mereka tuh kayak saling nyari-nyari informasi gitu tentang mempelai kayak tentang kehidupannya. Jadi kayak semakin mendekati gitulah. Terus ada Batukun. Nah ini baru secara terbuka kayak kita bisa nanya-nanya atau gimana, nanya ke orang tuanya, ngobrol, meeting gitu. Terus ada Batadang. Kayak sama-sama lamaran mirip gitu kayak kita ngelamar ke orang apa ke mertua kita terus kayak nunjukin kayak oh saya benar-benar mau nikah gitu baru aja madam matan patalian. Nah ini kayak baru aja kayak peresmian gitu terus kayak bisa diganggu sama orang lain sama orang luar atau pihak ketiga. Nah ini ada bajunya lagi terus ada yang kelima itu ada matur jujuran. Ini tuh di pesaing pengantinnya
diikat sama suaminya. Jadi benda yang digunakan tuh biasanya kayak baju, makeup, skincare yang biasanya cewek saya punya. Saya pun nggak tahu kenapa. Calon ini terus si perempuannya ini bakal dikurung selama 1 minggu guys. Jadi dia tuh kayak biar menghindari ada masalah ketemu orang itu tuh sebenarnya dihindari biar perkawinan itu jalan lancar. Terus ada Bataman Kuram, ini baru kayak si pengantin perempuan itu baru diuji tentang Al-Quran karena di sana kan mayoritas tuh Islam. Nah di sini dites tentang Al-Qurannya gitu. Baru aja akad nikah, seperti biasa akad nikah ini. Nah baru yang terakhir itu ini salah. Nah ini lupa diganti aku. Kalau 3 jenis bagian dari kayu ulin itu bisa dimaafin. Jadi kayu ulin itu kayak khasnya di Kalimantan, tanaman khas. Mereka tuh ada tanaman, bener-bener tanaman yang bener-bener khas gitu kalau aku lihat. Karena adanya kayu, di sana kan banyak hutan ya, apalagi di hutan-hutan rawa gini. Nah, kayu ulin itu kayak bisa dipakai buat itulah. Nah, ini refleksi saya. Jadi dari bikin project ini tuh kayak saya sadar kayak oh beda banget ini sama Sunda tuh kayak nggak sama gitu, dari pernikahan, makanan, baju itu udah beda jauh kan. Kayak kalau di Sunda tuh nggak boleh gini, di sana nggak boleh kayak gini. Jadi kayak menurut saya tuh kayak kalau ngejelek-jelekin, ngerendahin suku orang lain tuh kayak percuma. Soalnya kan memang beda ya. Buat apa gitu kayak kita ngejelek-jelekin kayak suku kita di mata mereka juga mungkin unik ya. Kayak kok Sunda kayak gini, kok di Jawa Barat kayak gini toh. Oh bahasanya kayak gini. Nah jadi kayak buat apa gitu saling ngerencahin gitu. Malah bikin diri sendiri jelek gitu. Nah itu saja dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.